Halo dan selamat datang kembali di The Deep Dive. Nah, kami sudah mempelajari tumpukan sumber yang Anda kirimkan. Ada banyak banget nih ya. Ada artikel, catatan pribadi, beberapa riset, dan semuanya topiknya satu, efisiensi personal. Sesuatu yang kayaknya jadi obsesi kita semua ya. Misi kita kali ini adalah membedah semua itu buat nemuin strategi paling jitu yang bisa langsung Anda coba. Tujuannya bukan bikin Anda jadi robot yang kerja lebih keras, tapi gimana caranya kerja lebih cerdas dan lebih waras. Lebih waras itu kata kuncinya. Karena kalau kita lihat benang merah dari semua sumber yang Anda kirim, efisiensi ini bukan soal mengisi setiap detik dengan kerjaan. Justru sebaliknya ya. Betul. Justru sebaliknya, ini lebih tentang gimana kita menyelaraskan apa yang kita kerjakan setiap hari dengan tujuan besar kita. Anggap aja ini proses buat nemuin ritme kerja yang pas buat Anda, yang bisa ngurangin stres dan akhirnya bikin Anda lebih puas sama hasil kerja, tanpa kehabisan napas, gitu. Oke, mari kita mulai bedah nih. Yang paling mengejutkan buat saya dari semua sumber ini tuh titik awalnya. Saya kira kita bakal langsung ngomongin soal aplikasi canggih atau trik manajemen waktu, tapi ternyata bukan. Hampir semuanya sepakat efisiensi sejati itu mulainya jauh sebelum kita menyentuh kerjaan itu sendiri. Tepat sekali. Semuanya berawal dari perencanaan. Dari perencanaan? Betul. Karena tanpa tujuan yang jelas, efisiensi itu cuma jadi, kesibukan yang sia-sia. Konsep yang muncul berulang kali itu adalah tujuan SMART. Ini bukan cuma jargon loh. Oke. Ini kerangka berpikir yang kuat banget. SMART itu kan singkatan dari spesifik, terukur, bisa dicapai, relevan, dan ada batas waktunya. Ini yang mengubah niat baik yang kabur, kayak saya mau lebih produktif, jadi target yang konkret. Kasih contoh dong, dari saya mau lebih produktif, jadi? Jadinya saya akan menyelesaikan draft pertama laporan proyek X setebal 5 halaman pada hari Jumat jam 5 sore. Oke. Jauh lebih jelas. Lihat bedanya kan? Tiba-tiba jadi jelas apa yang harus dikerjain, kapan harus selesai, dan hasil akhirnya kayak apa. Ini ngasih otak kita peta yang jelas, bukan sekedar tujuan di kejauhan. Oke, tujuannya udah jelas. Tapi masalah berikutnya, dan ini yang sering saya alamin, adalah lautan tugas harian. Semuanya rasanya penting, semuanya mendesak. Gimana kita mutusin mana yang harus diduluin? Saya lihat ada dua alat yang selalu muncul di catatan Anda, matriks Eisenhower dan prinsip Pareto. Gimana keduanya bekerja bareng? Pertanyaan bagus. Karena keduanya punya peran beda tapi saling melengkapi. Bayangin gini, matriks Eisenhower itu kayak penjaga keamanan di depan klub malam. Oke. Dia ngebagi semua yang mau masuk jadi 4 kategori. Pertama, yang penting dan mendesak. Ini tamu VVIP yang harus masuk sekarang juga. Kedua, penting tapi nggak mendesak. Ini tamu penting yang punya reservasi, jadi kita harus jadwalkan kapan mereka masuk. Lalu dua kategori lainnya, yang nggak penting? Benar. Ketiga, mendesak tapi nggak penting. Ini kayak telepon dari telemarketer. Rasanya mendesak, tapi sebenarnya nggak penting. Tugas kayak gini idealnya didelegasikan. Dan yang terakhir? Terakhir, nggak mendesak dan nggak penting. Ini aktivitas buang-buang waktu yang harusnya dieliminasi sama sekali. Jadi, matriks Eisenhower ini filter pertama buat nyortir semua kebisingan. Oke, jadi Eisenhower bantu kita nyortir tugas. Terus di mana peran aturan 80-20 atau prinsip Pareto? Nah, setelah Eisenhower nyaring tugas-tugas yang penting, prinsip Pareto bantu kita nemuin bintang utamanya. Prinsip ini bilang, seringkali 80% hasil terbaik kita itu datang cuma dari 20% usaha kita. Jadi dari yang penting-penting itu, kita cari lagi yang paling berdampak. Tepat. Dari semua tugas penting yang udah lolos seleksi Eisenhower, tugas kita adalah nanya, mana 2 atau 3 tugas di antara ini yang masuk kategori 20% paling berdampak. Inilah yang disebut di beberapa sumber sebagai prioritas tanpa kompromi. Anda secara sadar milih beberapa tugas kunci dan mendedikasikan energi terbaik Anda untuk itu. Jadi kita punya tujuan yang jernih, prioritas yang tajam. Tapi jujur aja, eksekusi dari jam ke jam itu bagian tersulitnya. Di sini seringkali rencana bagus jadi berantakan. Saya lihat di catatan Anda ada beberapa teknik spesifik, semacam kotak peralatan harian. Mana yang paling mendasar? Mungkin yang paling transformatif, menurut sumber-sumber Anda,
adalah time blocking. Time blocking. Kerja berdasarkan daftar tugas yang panjang, Anda kerja berdasarkan kalender. Anda memblok waktu spesifik buat tugas-tugas tertentu. Misalnya, Senin jam 9 sampai 11 pagi, di kalender Anda tertulis fokus mengerjakan proposal klien. Saya pernah coba ini, rasanya kayak bikin janji temu sama diri sendiri. Tapi masalahnya janji temu sama diri sendiri itu yang paling gampang dibatalin kan? Kalau ada hal lain muncul, blok waktu itu yang pertama dikorbanin. Dan itulah pergeseran psikologis yang harus terjadi. Sumber-sumber Anda menekankan, Anda harus memperlakukan blok waktu itu dengan kehormatan yang sama, kayak rapat sama direktur utama. Itu bukan waktu luang buat ngerjain proposal, tapi waktu yang sudah dijadwalkan untuk proposal. Jadi non-negosiasi. Non-negosiasi. Ini maksa Anda buat proaktif merencanakan hari, bukan reaktif menanggapi apapun yang datang. Oke, itu buat tugas-tugas besar. Gimana dengan ritme kerja di dalam blok waktu itu? Ada teknik Pomodoro yang juga sering disebut kerja 25 menit, istirahat 5 menit. Emang seefektif itu? Sangat. Karena otak kita nggak dirancang buat fokus berjam-jam tanpa henti. Pomodoro ini kayak latihan interval buat pikiran. Anda lari sprint selama 25 menit dengan fokus total, terus istirahat sejenak buat ambil nafas. Ini ngejaga konsentrasi tetap segar dan mencegah kelelahan mental. Jauh lebih berkelanjutan daripada nyoba maraton mental 8 jam penuh. Bicara soal yang ganggu fokus, gimana dengan tugas-tugas kecil yang terus-terusan muncul? Email, pesan singkat, permintaan kecil dari rekan kerja, ini yang sering ngerusak blok waktu saya. Nah, untuk itu ada 2 teknik pelengkap yang ampuh banget. Pertama, batching. Mengelompokkan tugas. Daripada balesin tiap email begitu masuk, Anda kumpulin semua tugas sejenis dan kerjain sekaligus. Alokasikan misalnya, jam 11 pagi dan jam 4 sore khusus buat proses semua email. Oh, jadi email punya waktunya sendiri? Betul. Kita semua tahu rasanya kan, lagi fokus nulis, muncul notif email, kita buka, bales terus. Tadi mau nulis apa ya? Batching itu cara buat bilang, nanti aja email, sekarang bukan waktumu. Oke, batching. Dan yang kedua? Aturan 2 menit. Salah satu sumber Anda ngejelasinnya dengan brilian. Kalau sebuah tugas butuh waktu kurang dari 2 menit, kerjain saat itu juga. Jangan ditunda, jangan dicatat, langsung beresin. Ini mencegah tumpukan tugas-tugas kecil yang sepele, tapi secara mental membebani. Yang menarik adalah semua teknik ini, dari time blocking sampai batching, rasanya kayak cara kita ngebangun benteng pertahanan buat fokus kita. Tepat sekali. Dan disinilah ada satu data dari riset yang Anda kirimkan yang benar-benar buka mata. Ternyata, buat pulih dari satu gangguan digital aja, kayak notifikasi pesan singkat, otak kita bisa butuh waktu sampai 20 menit buat fokus penuh lagi ke tugas semula. Tunggu, 20 menit dari satu notifikasi? Itu gila. Artinya, kalau kita diganggu 3 kali dalam 1 jam, kita nggak pernah benar-benar kerja dengan fokus penuh. Persis. Itulah kenapa semua teknik tadi bukan sekedar tips produktivitas, tapi mekanisme pertahanan yang krusial. Anda nggak bisa cuma berharap nggak terganggu. Anda harus secara aktif merancang hari Anda buat meminimalkan gangguan. Statistik 20 menit tadi benar-benar ngubah cara saya mandang ini. Ini ngebawa kita ke musuh terbesar efisiensi, gangguan. Kita semua suka mikir kita jago multitasking, tapi sumber-sumber Anda kejam banget soal ini. Pada dasarnya, multitasking itu mitos ya? Mitos yang sangat merusak. Apa yang kita sebut multitasking itu sebenarnya task switching. Cuma gonta-ganti tugas dengan cepat. Betul, berpindah tugas dengan cepat. Dan setiap kali kita pindah, kita bayar pajak mental. Akibatnya, kita kerja lebih lambat, bikin lebih banyak kesalahan, dan lebih cepat lelah. Kuncinya ya kebalikannya, single tasking. Ngerjain satu hal pada satu waktu dengan fokus penuh. Konsep ini di salah satu sumber disebut dengan istilah yang lebih keren, deep work atau kerja mendalam. Ini bukan sekedar fokus biasa kan? Betul. Deep work itu kondisi di mana Anda kerja tanpa gangguan sama sekali. Biasanya selama 2-4 jam. Buat tugas yang paling menuntut kemampuan berpikir Anda. Inilah jenis pekerjaan yang ngasilin nilai paling tinggi, yang susah ditiru orang lain, dan yang ngasih kepuasan profesional paling dalam. Tapi ya tentu aja, ini nggak bisa terjadi gitu aja. Lingkungannya harus diciptakan. Nah itu pertanyaannya. Di dunia kerja modern yang serba terbuka dan penuh notifikasi, gimana caranya nyiptain lingkungan buat deep work? Kedengarannya kayak kemewahan. Nggak harus. Sumber-sumber Anda ngasih beberapa langkah praktis yang bisa dilakuin siapa aja. Yang paling dasar, matiin semua notifikasi yang nggak esensial di ponsel dan komputer.
Anda yang pegang kendali, bukan teknologi. Oke, itu pertama. Kedua, pakai headphone peredam bising kalau lingkungan Anda ramai. Ini sinyal universal yang artinya jangan ganggu. Ketiga, rapiin ruang kerja Anda, baik fisik maupun digital. Meja yang berantakan dan desktop yang penuh ikon itu bakal narik perhatian. Ada satu trik lagi dari catatan Anda yang saya suka. Tentang apa yang harus dilakuin pas ada ide acak muncul di kepala pas kita lagi fokus. Misalnya, lagi nulis laporan, tiba-tiba ingat, oh saya harus beli beras. Ah, ya, daftar distraksi. Trik yang sangat sederhana tapi efektif. Daripada langsung beralih dan buka aplikasi belanja, cukup sediain secari kertas atau catatan di sebelah Anda. Tulis beli beras di situ, terus langsung balik kerja. Dengan gitu, Anda ngeluarin ide itu dari kepala tanpa kehilangan fokus. Pikiran Anda jadi tenang, karena tahu ide itu nggak bakal hilang. Oke, kita udah punya sistem, udah bangun pertahanan, tapi saya bisa bayangin, nyoba ngelakuin semua ini pas kita cuma tidur 3 jam dan sarapan kopi itu mustahil. Rasanya ada elemen bahan bakar yang belum kita bahas. Anda menangkap poin yang sangat penting. Semua ini bakal runtuh kalau energinya nggak ada. Ini ngebawa kita pada pergeseran paradigma dari sekedar manajemen waktu ke manajemen energi. Fondasi dari semua produktivitas yang berkelanjutan, menurut riset yang Anda berikan, adalah kesejahteraan fisik dan mental. Dan ada beberapa hal yang nggak bisa ditawar. Yang pertama, pasti tidur. Mutlak. Sumber-sumber tersebut tegas banget soal ini. Kekurangan tidur, bahkan sedikit aja, bisa nurunin kemampuan berpikir kita setara sama orang yang mabuk. Tidur 7-8 jam berkualitas itu bukan kemewahan. Itu syarat mutlak buat bisa berfungsi optimal. Selain tidur, ada juga soal istirahat di siang hari. Saya lihat ada kesalahpahaman umum di sini. Kita sering nganggap scrolling media sosial selama 5 menit itu istirahat, padahal bukan ya. Sama sekali bukan. Sumber-sumber Anda ngebedain antara istirahat pasif, kayak scrolling, sama istirahat aktif yang benar-benar memulihkan. Istirahat yang efektif itu dengan menjauhi dari layar, berdiri, peregangan, lihat keluar jendela, atau sekedar menjemin mata sejenak. Itu yang ngisi ulang baterai otak. Scrolling cuma ganti satu jenis beban kognitif dengan jenis lainnya. Jadi, tidur cukup, istirahat yang benar, plus tentu aja nutrisi dan olahraga. Ini semua kedengaran kayak nasihat kesehatan standar, tapi salah satu sumber Anda ngaitin ini langsung sama hasil bisnis yang nyata. Ada data soal burnout yang cukup mencengangkan. Benar. Data itu nunjukin kalau karyawan yang ngalamin burnout itu 63% lebih mungkin buat ambil cuti sakit. Dan lebih dari 2 kali lipat kemungkinannya buat aktif nyari pekerjaan baru. Jadi, ngelola energi bukan lagi urusan pribadi atau nice to have. Ini keharusan strategis. Anda nggak bisa ngarepin output kelas dunia dari orang yang tangki bensinnya kosong. Ini gambaran yang lengkap. Tapi rasanya kayak ngebangun sebuah mesin yang rumit. Dan kita tahu mesin butuh perawatan dan penyesuaian. Sistem yang sempurna minggu ini mungkin udah nggak relevan bulan depan. Gimana cara bikin sistem ini tetap hidup dan beradaptasi? Inilah bagian terakhir dan mungkin yang terpenting, evolusi. Efisiensi itu bukan tujuan akhir yang statis. Kuncinya adalah refleksi dan tinjauan rutin. Bisa dilakuin tiap Jumat sore selama 15 menit atau tiap Minggu malam. Ini waktu yang sengaja Anda sisihkan buat berhenti sejenak dan jadi mekanik bagi sistem Anda sendiri. Apa aja pertanyaan yang perlu kita tanyain ke diri sendiri pas refleksi itu? Pertanyaan sederhana aja. Apa yang berjalan baik minggu ini? Di mana saya buang-buang waktu? Apakah tindakan harian saya benar-benar ngedeketin saya ke tujuan besar saya? Tanpa momen refleksi ini, gampang banget buat tanpa sadar balik lagi ke kebiasaan lama yang nggak efisien. Di samping refleksi, ada beberapa strategi pamungkas dari sumber-sumber Anda buat perbaikan jangka panjang. Salah satunya yang paling susah, belajar bilang tidak. Ada tips dari sumber-sumber itu biar kita bisa nolak tanpa kedengarannya belin? Ada. Kuncinya adalah ngubah cara kita ngebingkainya. Ini bukan nolak orangnya, tapi ngelindungin komitmen yang udah ada. Jadi, alih-alih bilang, maaf, saya nggak bisa, coba katakan, saya pengen banget bantu. Tapi saat ini, saya harus fokus nyelesain proyek A dan B biar hasilnya maksimal. Mungkin kita bisa bicarain ini minggu depan? Wah, itu jauh lebih baik. Ini nunjukin Anda ngehargain prioritas Anda, bukan nyepelein permintaan mereka. Selain itu, ada juga ide soal otomatisasi dan delegasi. Betul.
Buat otomatisasi, pikirin tugas-tugas berulang yang nguras waktu. Filter email, bayar tagihan, bikin template laporan. Setiap menit yang bisa dihemat dari tugas robotik adalah menit yang bisa Anda investasikan pada pekerjaan yang butuh kreativitas Anda. Dan untuk delegasi, kuncinya adalah ngelepasin ego. Kalau sebuah tugas bisa dikerjain orang lain sampai 80% sebaik Anda, seringkali itu udah cukup baik. Layak buat didelegasikan, biar Anda bisa fokus pada tugas yang cuma Anda yang bisa ngerjainnya. Luar biasa. Jadi kalau kita rangkum perbincangan kita dari semua sumber ini kayak sebuah siklus ya. Dimulai dari fondasi yang super jelas. Tahu apa tujuan dan prioritas Anda, lalu bangun sistem harian dengan teknik kayak time blocking dan Pomodoro buat ngeeksekusinya. Terus yang krusial, bangun benteng pertahanan dari gangguan dengan fokus pada single tasking. Jangan lupa isi bahan bakar dengan ngejaga energi, bukan cuma waktu. Dan terakhir, lakuin servis rutin lewat refleksi biar sistem ini terus relevan. Intinya adalah terus bereksperimen sampai nemuin apa yang paling pas. Tepat sekali. Dan setelah kita membedah semua strategi dan teknik ini, mungkin ada satu pertanyaan penutup yang bisa Anda renungkan. Selama ini kita mungkin terlalu sering nanya, gimana caranya biar saya bisa ngelakuin lebih banyak hal. Mungkin pertanyaan yang lebih kuat dan lebih penting adalah, dari semua hal yang bisa saya lakukan, hal apa yang benar-benar penting untuk dilakukan? Dan gimana caranya, sistem efisiensi yang Anda bangun ini gak cuma dukung pekerjaan Anda, tapi juga dukung hidup seperti apa yang sebetulnya Anda dambakan.